Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada matematika diskrit, yaitu mengenai pembahasan pohon atau tree. Pada pembahasan pohon atau tree ini, kita akan membahas 4 subtopik materi, yaitu pengenalan tree atau pohon, pohon transversal, spanning tree, dan minimum spanning tree. Baiklah, akan kita bahas satu persatu apa itu tree atau pohon. Tree atau pohon itu adalah graf terhubung yang tidak berarah dan tidak mempunyai sirkuit. Nah, ini kalau kita lihat ini sebagai simpul, sebagai sisi, simpul, sisi, simpul, simpul. Kita lihat di sini tidak ada sirkuit. Tidak ada bentuk sirkuit dan tidak ada arah. Maka ini kita sebut sebagai pohon atau tree. Nah, contohnya di sini adalah silsilah keluarga dari Bernoulli family. Jadi ini silsilah ini merupakan suatu bentuk pohon atau tree. Aplikasi tree itu dalam ilmu komputer banyak digunakan dalam berbagai algoritma, misalnya untuk membangun algoritma yang efisien, membuat kode yang efisien, kemudian digunakan juga dalam permainan seperti catur dan dapat membantu menentukan strategi kemenangan, sebagai model untuk pengambilan keputusan atau disebut juga dengan decision tree. Kemudian membangun model yang dapat membantu menentukan kompleksitas komputasi algoritma berdasarkan urutan keputusan seperti algoritma pengurutan, ya, penyusunan atau pengurutan. Nah, kita lihat di sini contoh dari tree atau pohon. Kita lihat di sini semua simpul ada sisi atau garisnya. Dan dia tidak membentuk sirkuit, tidak ada arah, maka ini adalah sebuah pohon. Ini satu pohon. Ini juga pohon atau tree. Tidak ada sirkuit, tidak ada arah, ini sebuah pohon. Nah, yang G3 ini adalah bukan pohon atau tree, karena dia membentuk sirkuit. Nah, ini sirkuit nih. Ya, ada sirkuit. Jadi dia bukan pohon. Kalau yang ini, dia tidak terhubung. Ini seolah-olah terhubung, tapi sebenarnya dia tidak ada hubungannya, nggak ada simpul di sini. Berarti ini dia bagian atas, ini bagian bawah, jadi dia berdiri sendiri. Jadi ini bukan tree atau pohon. Tree, bukan. Ya. Itu mengenai pohon atau tree. Kemudian bentuk tree yang lain misalnya ini pohon, dia tidak ada sirkuit, tidak ada arah, ini juga pohon. Tapi kalau ini bukan pohon atau tree, ya, karena ini ada sirkuit nih. Nah, ini ada sirkuit. Ini bukan pohon karena dia tidak terhubung nih. Ya. Kalau ini sendiri pohon, tapi ini bukan pohon karena dia tidak terhubung. Kalau dia terhubung namanya pohon atau tree. Kemudian decision tree. Nah, decision tree ini juga adalah sebuah tree atau pohon. Nah, ini ada pohon. Jadi dia pengambilan keputusan itu nih sebagai simpul, sisi. Jadi ini bisa decision 1, decision 2, decision 3, decision 4, decision 5. Nah, yang mana yang mau diambil? Jadi ini namanya decision tree atau pohon keputusan. Kemudian yang ini merupakan tree atau pohon. Graf yang tidak berarah adalah pohon jika dan hanya jika terdapat lintasan sederhana unik antara dua simpulnya. Ini dua simpul. Ada satu sisi. Jadi ini namanya unik. Jadi setiap dua simpul satu sisi. Nggak ada yang dua, nggak ada yang tiga. Nah, ini namanya pohon. Kumpulan pohon-pohon ini atau tree ini kita sebut hutan atau forest. Kemudian akar, apa itu akar? Akar itu adalah pohon atau tree
yang salah satu titik sudutnya ditetapkan sebagai akar dan setiap sisinya menjauhi. Misalnya ini kita tetapkan A sebagai akar, maka yang menjauhi yang ini. Jadi kalau A sebagai akarnya, dia menjauhi. Nah, kenapa arahnya ke bawah? Ini arah ini hanya menunjukkan bahwa dia menuju ke bawah ya. Ini artinya akar. Ini juga akar, dia menuju ke bawah. Ini namanya akar. Titiknya apa? Kita mulai dari A. Kalau kita mulai dari B, maka di sini nanti B, F, G. Ini akarnya. Ya. Kalau ini A akarnya, yang menjauhi adalah B, C, dan D. Kemudian di dalam tree atau pohon, ada istilah-istilah yang kita gunakan, yaitu orang tua atau parent, anak atau children, sibling atau saudara kandung, leluhur atau kakek, ancestor, keturunan, descendant, daun atau leaf, kemudian internal simpul atau internal pertis, ya. Ini istilah-istilah yang banyak digunakan di dalam pohon atau tree. Nah, kita lihat apa itu parent, apa itu children, apa itu daun, ya. Kalau simpul yang berakar tadi disebut daun jika dia tidak mempunyai anak. Jadi kalau ada simpul, kemudian dia tidak punya anak, ini namanya daun. Kita lihat aja di sini ya penjelasannya. Di sini A sebagai akar, ya. Maka yang turun ke sini adalah yang menjauhi akar yang ini. A ini kalau orang tua kita sebut C ada orang kalau kita sebut akarnya sebagai C, ya, orang tua dari C itu adalah B. Kemudian orang tua dari G adalah A. Anak dari G adalah H, I, J. Ini anak namanya. Kalau anak dari G, H, I, J, maka H, I, dan J itu bersaudara atau kita sebut sibling. Ya, sibling. Kalau dia keluarga atau saudara kandung atau sibling itu dari H ini adalah I dan J. Saudara kandung dari L adalah M. Saudara kandung dari D adalah E. Nah, ini namanya saudara kandung. Karena dia bapaknya C. Kalau bapaknya C ini sebagai anaknya, ini saudara kandung. Kalau bapaknya A, saudara kandungnya adalah anaknya A, B, F, G. Saudara kandungnya adalah B, F, G. Kemudian leluhur. Leluhur dari E. Ini bapaknya, kakeknya, nah ini leluhurnya nih. Jadi bapaknya, kakeknya lagi, ya. Itu artinya leluhur, leluhur dari E. Keturunan dari B, ini B. Keturunan itu berarti anak cucu ya. Adalah adalah C, ada D dan E. Ini dia. Kemudian simpul internal. Apa itu simpul internal? Simpul internal itu adalah simpul yang masih mempunyai keturunan. Ini B, dia punya keturunan masih. Tapi kalau F tidak punya keturunan lagi. G punya keturunan. J punya keturunan. Ini disebut simpul internal. B, G, A, ini disebut simpul internal. Ini dia simpul internal. A, B, C juga termasuk simpul internal. Ya. G, dia masih punya anak nih. J disebut internal. Kemudian kalau dia simpulnya nggak mempunyai anak, kita sebut daun. Ini daun nih, dia nggak punya anak. Ini daun, nggak punya anak. Jadi F, I itu daun. Ini juga daun nih. D, E, K, L, M ini daun. Karena dia tidak mempunyai anak. Jadi ini kita sebut ada orang tua. Orang tua dari B adalah A, orang tua dari C adalah B. Kemudian daun adalah yang ini. Ini daun. Kemudian ini internal pertis.
masih punya keturunan. Kemudian G, internal petis A, B, C, G. H masih punya keturunan, disebut internal petis. J masih punya keturunan, kita sebut internal petis. Jadi internal petisnya dari A itu B, C, G, H, dan J. Itu namanya internal petis. Kemudian subpohon. Apa itu subpohon dari akar G? Subpohon dari akar G ini akar, ya. Yang semua ini akar, ya. Kalau subpohon dari G adalah ini yang kita ambil. Nah, ini subpohonnya, ini dia. Kalau subpohon dari C adalah ini dia. Ini subpohon dari G adalah ini. Ini kita ambil, taruh di sini. Nah, itu namanya subpohon dari G. Kemudian definisi, ya. Suatu pohon berakar disebut M-array. M ini bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, bilangan integer, ya. M-array jika setiap simpul dalam mempunyai anak tidak lebih dari M. Pohon tersebut disebut pohon M-array penuh jika setiap simpul dalam mempunyai tepat M anak. Sebuah pohon M-array dengan M2 disebut biner. Nah, kita lihat sini. M-array-nya itu, ini anaknya ada berapa nih? 2. Ini anaknya 2. Ini 2. Berarti ini namanya biner. Ini namanya pohon biner penuh. Karena ini 2, ini 2, ini 2. Kalau di sini 3. Anaknya 3. Anaknya 3, ini 3. Ini disebut tri-array penuh. Karena 3, 3, 3. Tapi kalau di sini 3, di sininya 4, nah ini sudah tidak memenuhi dia. Tidak lebih dari M. Kalau di sini 3, di sini harus 3. Nggak boleh 4. Kalau 4 dia sudah tidak memenuhi di sini. Jadi kalau di sini 3, 3, 3, 3. Di sini 2, 2, 2, 2. Kemudian ini, nah kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Anaknya 5 juga. 5 juga. Ini kita sebut 5 itu 5 array. Karena dia 5, 5, 5 kita sebut full 5 array. Nah, kita lihat di sini, ini 2, tapi anaknya 3. Nah, ini nggak boleh nih. Nah, tadi ketentuannya lebih kecil atau sama dengan M. Kalau M-nya 3, di sini harus 3 atau 2. Lebih kecil boleh. Ya. Tapi kalau di sini 2, di sini 3 itu nggak boleh. Tidak boleh lebih dari 2. Nah, makanya yang T4 ini kita sebut not full M array. Nah, ini karena dia ini 2, ini 3. Atau di sini, kalau di sini 3, cabangnya 3, ini 3, nah ini berarti full tri-array. Nah, jadi sesuai dengan sisinya atau garisnya ini. Kemudian pohon berakar terurut atau order root tree. Pohon berakar terurut adalah pohon berakar tempat anak-anaknya dari setiap simpul internal diurutkan. Kemudian pohon biner terurut adalah jika sebuah simpul internal mempunyai 2 anak, maka anak pertama disebut anak kiri, anak kedua disebut anak kanan. Jadi kita melihat gambarnya nanti, ya. Pohon yang berakar pada anak kiri, pada suatu simpul kiri disebut subpohon kiri, yang kanan kita sebut subpohon kanan. Ini kita bisa lihat gambar di sini. Nah, apakah anak kiri, anak kiri dan anak kanan dari D pada pohon biner T? Ini biner 2, ya. Anak dari D, nah ini D. Anak dari D itu adalah F dan G. Anak kirinya apa? F. Anak kanannya G. Kemudian pada gambar 8 A yang urutannya sesuai dengan gambar, apakah subpohon kiri dari C? Mana C? Nah, ini C. C itu berarti anak kirinya, subpohon kirinya yang ini. A dan J. Subpohon kanannya adalah
Ini supohon kanannya adalah tadi ini. Ya. Supohon kanan dari C itu adalah yang ini. I, K, L, M. Nah, ini dia. Ini supohon kiri dari C. Ini supohon kanan dari C. Ini dia. Anak kiri dari D adalah F. Ini yang F ini. Ya. Anak kanan dari D adalah G. Supohon kiri dari C adalah HI. Ini. Supohon kanan dari C adalah ini semua. I. Ini. Itu namanya supohon. Kemudian sifat-sifat pohon atau properties of tree. Ya. Pertama, sebuah pohon dengan M simpul mempunyai N-1 sisi. Jadi kalau simpulnya 10, sisinya mestilah 9. Ini sebuah pohon. Sisinya 100, berarti simpulnya 101. Atau sebaliknya, simpulnya 101, sisinya 100. Kemudian teorema yang berikutnya, pohon MRI lengkap dengan I simpul internal, akan berisi N sama dengan MI plus 1 simpul. Kalau simpul internalnya I, maka jumlah simpul semuanya adalah M kali I plus 1. M itu array-nya tadi, ya. Biner atau tree array atau pipe array. Ya. Kemudian teorema 3 adalah pohon MRI lengkap dengan N simpul mempunyai simpul dalam sebanyak I sama dengan N-1 per N. Ini simpul dalamnya. Internal vertis, ya, simpul internal. Dan daunnya sebanyak L sama dengan M-1 kali N tambah 1 per M. Ini banyak daunnya. Pohon MRI lengkap dengan I simpul dalam atau internal vertis akan mempunyai simpul sebanyak N sama dengan MI plus 1. Ini tadi sudah, ya. Dan L sama dengan M-1 kali I plus 1. Ini daunnya. L itu daun. Leaf. L daun mempunyai N simpul. Kalau L-nya berapa, simpulnya ada berapa? ML-1 per M-1. Dan simpul dalamnya adalah I sama dengan L-1 per M-1. Nah, jadi ini rumus untuk menentukan banyaknya simpul dan simpul internal. Nah, ini simpul internal yang mana nih? Ini simpul internal. Ini simpul internal, karena dia masih punya anak. Tapi kalau ini bukan simpul internal, ini daun. Coba kita lihat misalnya misalnya kita ambil di sini ini, ya. Nah, N simpul itu berapa sisinya, ya? Ini adalah simpulnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Simpulnya ada 16. Ya. Maka sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kalau simpulnya 16, sisinya 15, dikurangi 1. Kemudian simpul internal, N. N simpul, ya, kalau N simpulnya ini ada 16, simpul internalnya I-nya ada berapa di sini? Jadi kalau di sini 16, maka simpul internalnya berarti 16. 16 itu sama dengan MI. M-nya pipery, ya, 5. 5 kali I tambah 1. Ya. Coba kita lihat pulpen. Coba kita cari pulpennya ini. Nah, ya. Misalnya tadi N-nya simpulnya tadi ada 16. Kemudian pipery, ya, ada 5. Simpul internalnya ada berapa? I
tambah 1. Berarti ini dikurangi. Ya. 16 kurang 1 pindahkan ke kiri ya. Jadi 15 sama dengan 5 kali I. Berarti I sama dengan 15 bagi 5, 3. Kita lihat simpul internalnya. 1, 2, 3. Itu namanya simpul internal. Ya. Itu ini kita hapus dulu. Penghapusnya mana nih? Nah, ini penghapusnya kita hapus dulu. Itu namanya simpul internal. Jadi itu hubungannya ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ambil contohnya, ini rumus-rumusnya tadi ya. Kita ambil contohnya, nih. Misalkan seseorang mengirim surat berantai, setiap orang yang menerima surat tersebut diminta untuk mengirimkannya kepada 4 orang lain. Jadi ini artinya 4 itu berarti for array, karena dia punya anak 4. Beberapa orang melakukan hal itu, tetapi yang lain tidak mengirimkan surat apapun. Artinya kalau kita ngirim kepada 4 orang, yang 4 orang itu nanti ada yang ngirim, ada yang enggak. Gitu, ada yang stop di situ. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang pernah melihat surat itu, termasuk orang pertama, jika tidak ada yang menerima lebih dari 1 surat, dan apakah surat berantai itu berakhir setelah ada 100 orang yang membacanya, tetapi tidak menginginkannya. Ya. Kemudian berapa banyak orang yang mengirimkan surat itu. Ya. Nah, jadi penyelesaiannya di sini adalah kita mengirimkan surat pada 4 orang berarti for array. Ya. For array. Kemudian karena 100 orang tidak mengirimkan surat, berarti daunnya itu 100. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang pernah melihat surat itu? Berarti simpul. Nah, simpulnya. Simpul, rumusnya tadi, N sama dengan ML min 1 per M min 1. N sama dengan tadi for array 4, daunnya ada 100, dikurangi 1 per for array tadi, 4 dikurang 1, maka N-nya ada 133. Jadi simpulnya itu ada 133. Jadi orang yang ngirim surat itu, di antara 133 itu, ternyata ada daunnya sebanyak 100 tadi. Berarti yang 100 ini tidak akan mengirimkan suratnya. Udah dia terima, dia nggak kirim. Berarti ada 33. Jadi 33 inilah yang mengirimkan surat pada orang lain. Yang lainnya stop 100. Jadi dari 133 itu, yang mengirim kembali adalah 33 orang. Yang lainnya itu berhenti atau leave atau 100 di sini. Leave itu daun karena dia nggak punya anak, artinya dia tidak mengirimkan kembali surat itu. Nah, artinya kira-kira seperti ini. Ini pohonnya for array. Ini for. Di antara dia ngirim surat ini, ada yang nggak ngirimkan, stop di sini. Ada yang ngirimkan, dikirimkan lagi. Ini ada yang nggak ngirimkan lagi. Ini dia kirim, ada yang ngirimkan lagi, ini enggak. Ini enggak, ini ngirimkan lagi. Nah, simpulnya ini jumlahnya ada 133. Ini yang daun, nih daun. Yang nggak ngirim-ngirim ini daun ya, ini daun. Ada 100, berarti yang ngirimkan itu adalah 133 dikurang 100 sama dengan 33. Jadi simpulnya itu ini disebut internal pertis itu, yang artinya dia masih meneruskan surat tadi. Nah, kalau yang dia nggak meneruskan itu stop atau disebut daun. Nah, kemudian balan Emery tree, ya. Keseimbangan atau balan. Suatu simpul dia mempunyai jalur yang terpanjang itu ini 1, 2,
3, nah ini masih ada lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 level di sini. Ya. A berada pada level 0, B jika level 1, ini level 2, ini 2, ya. Ini level 3, ini level 4. Berarti tinggi pohon ini adalah 4. Ya. Jadi ini levelnya 1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Tinggi pohon itu tergantung pada paling tinggi, paling banyak berapa levelnya. Kalau 4 berarti tingginya 4. Kalau 3 berarti tingginya 3. Jadi ketinggian pohon adalah tingkat maksimum dari simpul. Nah, sekarang yang mana yang seimbang, yang mana yang enggak, ya. Suatu pohon yang tingginya H tadi, dia disebut seimbang apabila semua daunnya itu berada pada level H atau H-1. Jadi kalau dia tingginya 4, ini 1, 2, 3, 4, levelnya 4, maka paling tidak daun itu stop pada level ketiga nih, 1, 2, 3. Nah, ini masih boleh nih. Ya. Jadi ini disebut seimbang atau balance. Tapi kalau ini pada level 2 aja sudah ada daunnya, sudah stop di sini. Berarti ini tidak seimbang atau unbalance. Ya. Yang ini semuanya sama. Ya. Dia levelnya 1, 2, 3, semua 3. Dan ini tidak ada yang kurang dari 3 ya. Harusnya kurang dari 3, 2 masih boleh ya. Ini kan ya. 2 masih boleh. Jadi kalau di sini ada yang 2 level, ini masih seimbang ya, karena harusnya yang seimbang itu adalah semua daunnya pada level H atau H-1. H-1 berarti kalau di sini 3, berarti 2 levelnya. Nah, T1 kita sebut seimbang nih tadi. T2 tidak seimbang karena dia pada level 2 sudah stop. T3 seimbang. Nah, itu disebut balance atau keseimbangan tree atau pohon tadi. Kemudian kita lanjut pada tree traversal. Prosedur untuk mengunjungi setiap simpul dari pohon berakar berurut secara sistematis disebut algoritma traversal. Algoritma traversal itu ada 3 bentuknya, pre-order, in-order, post-order. Nah, apa itu pre-order, in-order, post-order? Kita lihat satu persatu di sini. Pre-order traversal adalah suatu proses ya, di mana pergerakannya itu dimulai dari R, T1, T2, dan Tn. Kita lihat apa itu R, T1, T2, Tn. Nah, ini dia. Jadi kalau pre-order itu dia mengunjungi R-nya dulu. Pertama R, yang kedua T1, T2, T3, dan seterusnya. Ini rumusnya. Pre-order itu R, T1, T2, Tn. Jadi dari atas, T1, kedua, 3, dan seterusnya. Atau kalau dalam bentuk tree-nya tadi, ini misalnya ada tree tadi ya, maka yang namanya pre-order itu adalah tadi mulai dari A, ya kan dia atasnya, A ke B, ke I, ke J, kemudian ke N, ke K ya, J, K, ke N, ke O, ke P, kemudian kembali lagi ke F, kembali lagi ke C, dari C turun lagi ke D dulu, kemudian turun ke G, turun ke L, ke M, kemudian H, I, berakhir di sini. Ya. Jadi dia mulai dari sini tadi, kalau kita lihat jalurnya tadi, ya, jalurnya ini, sini, kemudian ke sini, sini, kemudian ke K, turun, O, P, kemudian naik lagi ke F, naik lagi ke C, kemudian dia ke D, turun ke G, ke L, pindah ke sini, naik lagi ke H,
ke I berakhir. Nah, ini berakhir di sini. Mulai dari sini berakhir di sini. Itu namanya pre-order. Jadi dia rumusnya tadi R nih ya, T1, T2, nah ini sesuai dengan ini tadi. Nah, itu namanya pre-order. Ya. Ini kita push dulu, push dulu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah pre-order ada yang namanya in order. In order itu proses pergerakan dimulai dari T1, kemudian ke atas ke R, kemudian ke T2, ke Tn. Ini rumusnya. T1, R, T2, Tn. Nah, kita lihat gambar ini ya. Dia pertama kali T1, baru naik ke atas, ini tahap kedua. T2, T3, T4, sampai Tn. Nah, dia berakhir di sini. Ya. T1, R, T2, T3, T4, dan berakhir di sini. Nah, kalau kita lihat di sini prosesnya, dia mulai dari bawah, bukan dari atas, dari sini. J, kemudian ke E, dari bawah dia ke atas nih tadi, T1, R, J ke E, kemudian ke N, ke O, P naik lagi ke atas, K, kemudian J tadi ya, J, E, JE turun dulu ya, turun dulu, JE turun, naik lagi ke atas, K, O, P, baru naik ke atas lagi, ya. B turun lagi ke sini, kemudian naik lagi ke C, turun lagi ke L, ke G, naik lagi ke M, kemudian ke D, kemudian ke H, ke I, berakhir. Nah, jadi ini ya. Jadi dia dari sini turun naik, kemudian turun, naik, ya, turun, dia naik lagi, dari F dia dari F ke A ya, A, kemudian ke C, kemudian turun lagi ke L, G, M, kemudian naik lagi ke D, ke H, ke I, berakhir. Nah, itu namanya in order. Ya. Kemudian yang ketiga, post order. Post order itu suatu proses yang pergerakannya itu dari T1, T2, Tn, baru terakhir ke atas atau ke R. Atau kita lihat gini ya. Dia bergeraknya begini. Sini 2, T3, T4, Tn, baru kembali ke atas. Atau ini R itu adalah tahap atau langkah terakhir. Kita lihat di sini. Kita mulai dari J, kemudian ke N, ke O, ke P, baru naik ke atas K. Naik lagi ke atas E. Dari E ke F, dari F naik lagi ke atas B, dari B ke C, dari C ke L turun, M naik lagi ke atas G. Kemudian H, I naik lagi ke atas, D baru naik lagi ke atas A. Ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini, ini baru naik lagi, Kemudian F, ya, kemudian B, C, L, M, G, H, I, D, baru kembali ke A. Jadi ini yang R itu adalah kunjungan terakhir. Ya, itu namanya post traversal. Nah, notasi pre-peak, in-peak, dan post-peak. Ya. Nah, di dalam operasi aritmatik ya, itu ada tambah, kurang, kali, bagi, akar, atau pangkat ya, pangkat atau eksponen. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini.
Kalau kita mau mengalihkan, pangkat, menambahkan ya, ini kalau kita tambahkan dulu, baru dipangkatkan. Tambah, dikurang. Ini dikurang dulu, baru dipangkatkan. Kalau ini, nah yang ini, kita tambahkan X tambah Y, ini. Kemudian dipangkatkan 2, ini. Kemudian ini X min 4, baru dibagi 3, baru hasilnya kita jumlahkan. Terakhir di sini. Nah, itu proses aritmetiknya. Sekarang kita lihat yang in-peak. Jadi in-peak itu identik dengan tadi in order ya, in order. Coba kita lihat ekspresi ini. Coba kita lihat. Nah, ya. Kita lihat ekspresi ini. X tambah Y dibagi X tambah 3, ini bisa menimbulkan banyak interpretasi. Bisa X tambah Y dibagi X tambah 3, bisa X tambah Y min X tambah 3, bisa X tambah Y min X tambah 3. Nah, ini jadi membingungkan. Biasanya kalau nggak bingung, itu dikasih kurung. Nah, dikasih tanda kurung. Tanda kurung penuh. Ini ada kurung-kurung lagi. Nah, jadi kalau ekspresi in-peak, itu sebenarnya adalah yang ini. Nah, maka in-peak itu ini berarti ini sebenarnya kalau mau dikurung, kurungnya begini. Jadi ini operasinya duluan, baru ditambahkan, baru ditambahkan. Kalau yang ini kan kita menambahkan dulu, ini kita tambahkan, ya, tambahkan, baru ini nanti kita bagi. Sini kita bagi dengan ini. Tapi kalau yang ini X ini, kita tambahkan dengan Y dibagi X. Nah, ini kita bagi X ya, baru kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, terakhir baru kita tambahkan dengan 3. Itu dia yang ini. Ini namanya in-peak. Kemudian kita hapus lagi. Jadi ada 3, in-peak, pre-peak, dan post-peak. Ya. Ini kembalikan sini. Ini bisa ada lagi nih. Kita hapus dulu. Kita hapus ya. Nah, sekarang yang kedua adalah pre-peak. Pre-peak ya. Bentuk awalan pre-peak itu sama dengan yang pohon tadi pre-order namanya. Pre-order. Sekarang pertanyaannya, apa bentuk pre-peak dari ini? Bentuk pre-peak dari ini karena dia pre-order tadi, maka bentuknya adalah seperti ini. Tambah, angkat, tambah, 2, XY 2, kemudian bagi, ada X min, X 4, 3. Nah, ini bentuk ekspresinya. Jadi ekspresi ini untuk yang dia pre-peak, maka dia menjadi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita punya ini, ini pre-peaknya tadi kan begini. Kita punya nilai ini, ekspresi ini. Berapakah nilai ekspresi ini untuk yang ekspresi pre-peak? Nah, di pre-peak begini tadi. Nah, ini kalau kita buat urutan-urutan angkanya menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini ya. Tambah kurang kali 235 bagi pangkat eksponen 234. Nah, kita operasikan sekarang. Kita operasikan. Ini kita operasikan ini dulu. Ini pangkat ya. Berarti 2 pangkat 3. 8. Ini tetap dulu ya. Ini yang lainnya tetap. Maka ini menjadi 8, 4. Ini operasi berikutnya adalah 8 dibagi 4, 2. Kita taruh di sini 2. Ini tetap dulu.
Kemudian kita operasikan yang ini sekarang. Ini berarti 2 kali 3, 6. Maka sekarang menjadi tambah kurang, ini jadi 6, 5, 2. Kemudian ini kita kurangi. Ini ada tanda kurang, 6 kurang 5, 1. Berarti ini menjadi 1 yang ini. Jadi tinggal tambah 1, 2. Baru kita tambahkan 1 dan 2. Jadi nilai ekspresi ini adalah 3. Jadi nilai ekspresi ini itu sama dengan 3. Ini untuk prefix ya. Nah, kalau yang bentuknya lain nanti lain lagi ya. Kita hapus dulu. Terus, nah, sekarang kita lihat yang bentuk postfix. Bentuk ekspresi postfix yang ini, kalau postfix ya, ini bentuk ekspresinya seperti apa? X, Y tambah 2 eksponen, kemudian X 4 min 3 bagi plus. Ini postfix. Postfix tadi kan terakhir baru ke atas. Ya. Jadi kan tadi jalannya gini. Ini, ya. Ini, sini, sini. Ini postfix tadi ya. Jadi bentuk ekspresi postfix yang ini adalah ini. Kita lihat tadi, disesuaikan dengan tadi pergerakannya tadi. Ya. Kalau postfix itu dari sini, sini tambah, kemudian naik, pangkatkan 2, kemudian bergerak ke sini, ini dikurangi dulu, kemudian naik lagi ke sini, kemudian sini dibagi dengan ini baru naik ke atas. Nah, terakhir ditambah. Itu namanya postfix. Nah, sekarang berapa nilainya? Nilai dari ekspresi 7, 2, 3 kali kurang 4 ini. Berapa nilainya? Kita buat di sini. Buat dulu di sini. Nah, ini tadi karena postfix kita kerjakan mulai dari ini dulu, perkaliannya dulu ya. 2 dikali 3, ini 6, ini kita ganti 6. Ini dia 6. 7 kali 6 min, ini tandanya masih tetap yang ini ya. Ini baru dikurang, 7 kurang 6. Ini kita rubah menjadi 1. Yang lainnya tetap. Kemudian di 1 dipangkat, ini pangkat ya eksponen. 1 pangkat 4, 1. Ini kita rubah jadi 1. Tinggal 193 bagi tambah. Ini kita tambahkan tadi di atas terakhir. Maka 9 bagi 3, dapat 3. Ini kita ganti 1, 3. Tambahnya terakhir. Kan kembali kalau postfix itu kembalinya ke atas itu terakhir. Ya. 1 tambah 3, 4. Jadi nilai ekspresi ini adalah 4. Jadi ekspresi untuk postfix itu ada 4 nilainya. Nilainya 4. Kalau ekspresi untuk prefix tadi adalah 3. Ini tadi prefix ya. Nah, ini 3 dia. Tapi kalau postfix dia menjadi 4 nilai operasinya. Oke, sekarang kita masuk pada pohon rentang atau spanning tree. Ya, apa itu pohon rentang? Pohon rentang itu adalah pohon yang merupakan subgraf dari G yang memuat setiap simpul. Jadi kalau ini ada graf, supaya dia jadi pohon, sisinya ini harus ada yang kita hilangkan. Tapi grafnya ini harus terhubung dan simpulnya harus semua masuk ke sini. Nah, misalnya di sini yang kita hilangkan sisi ini. Nah, ini hilang 1. Kemudian satu lagi, nah menjadi seperti ini. Dia sudah menjadi pohon atau spanning tree. Sudah menjadi pohon rentang atau spanning tree. Ini semua sisinya, semua simpulnya terhubung, tapi tidak ada sirkuit. Kalau ini ada sirkuit. Ini namanya pohon rentang. Jadi pohon rentang itu artinya kita menghilangkan sisinya ini, sehingga dia menjadi tidak ada sirkuit. Tapi yang jelas simpulnya harus semua terhubung. Itu namanya pohon rentang. Nah, kalau dia grafnya seperti ini, yang mana yang mau kita hilangkan supaya dia menjadi pohon rentang atau spanning tree? Ini bisa kita hilangkan yang ini, ya. Ini kita hilangkan.
Ini kita hilangkan. Ini, sehingga menjadi seperti ini. Nah, sekarang udah nggak ada sirkuitnya lagi. Ini menjadilah dia pohon rentang atau spanning tree. Kemudian spanning tree dari graph ini banyak bentuknya. Kalau kita hilangkan bagian ini dan bagian ini, yang ini 1, 2, 3 kita 1, 2, 3 ini kita hilangkan, dia menjadi ini. Tapi kalau yang kita hilangkan adalah 1, kemudian 2, 3, dia menjadi ini. Kalau yang kita hilangkan yang ini, kemudian yang ini dia menjadi ini. Nah, jadi banyak sekali kemungkinannya. Jadi ini semua pohon rentang atau spanning tree. Dan ini semuanya adalah bagian dari graph G ini. Boleh yang ini, boleh ini, boleh ini, boleh. Nah, sekarang bagaimana menentukannya? Menentukan spanning tree dari suatu graph itu tadi. Caranya adalah dengan dua metode, yaitu dengan deep first dan dengan breadth first. Breadth first search. Apa itu deep first search? Ya, metode deep first itu disebut juga metode backtracking karena algoritma kembali ke simpul yang sebelumnya dikunjungi untuk menambahkan jalur. Kita lihat contohnya aja di sini. Gunakan depth first search untuk menemukan pohon rentang pada graf berikut ini. Ini kalau kita lihat sini ada sirkuit nih. Berarti harus kita hilangkan nih. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Katakanlah misalnya kita mulai akarnya itu atau ya kita mulai dari titik F ya. Karena ini mau kita hilangkan atau ini ya. Sehingga tidak ada sirkuit. Jadi kalau ini kita akan hilangkan, misalnya kita ambil titik F, sembarang aja, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nah, yang namanya deep search itu ya, deep search itu dari F ini, kita ambil pulpennya dulu, ya. Kita ambil F ini F, berarti dari F itu dia turun ke G, ya, ke G, turun lagi ke H, turun lagi ke G, dari F ke G, ke H, ke K, ini ke K, kemudian dari K ke J. Nah, ini sudah kita turunkan di sini. Tapi di H itu ada cabang I. Nah, kita masukkan sini I-nya. Ya. Ini dia I-nya. Kemudian yang sebelahnya lagi, ini F. Ya, F. Dari F-nya kita turunkan ke D. Sini, D. Dari D ke E, berarti ini hilang. Kalau tadi ini yang hilang. Ya, sekarang ini yang hilang. Dari E ke C, kemudian dari C ke A boleh, ke D, ke B boleh. Ya. Oke, jadi dia jadi begini. Jadi ini jadi begini. Yang ini tadi. Tapi di C itu ada cabang di sini. Nah, makanya jadi ini dia. Nah, ini namanya metode deep search ini, ya, deep search. Artinya kita punya satu titik terus tambahkan aja ke bawah. Nanti yang bercabang kita buat. Atau di kanan ada terus tambahkan terus. Ya. Jadi di sini dari simpul tambah simpul dan sisi secara berturut-turut dari setiap sisi ini. Jadi ini kita membuat tree-nya itu dari yang ada sirkuit menjadi nggak ada dengan metode tadi, metode deposit tadi. Sekarang metode yang kedua. Metode yang kedua itu adalah breadth first search. Jadi metode ini dia menambahkan simpul pada level 1 aja. Jadi nanti kalau ada sampai level 2, dia utamakan ke level 1 dulu. Artinya melebar ke samping. Contohnya ini. Nah, di sini ada sirkuit banyak nih. Kita harus hilangkan sirkuitnya nih. Kita ngambil dari mana mulainya.
Dia menambahkannya ke samping. Misalnya kita ambil dari titik E boleh, titik F boleh. Di sini kita ngambil titik E. Nah, E ya. Coba kita lihat di sini E. Kemudian kalau kita ngambil di E, berarti ada cabangnya di sini, ada B, ada D, ada F, ada I. Nah, ini dia jadi begini nih. Kita akan menambahnya ke samping. Jadi ini E-nya ke samping. Kemudian dari B ini ya B, dia kita ambil cabangnya ke sini. A dan C. Ini dia A dan C. Kemudian dari D ke H. Ini dia ke H. Ini dia D ke H. Berarti yang ini hilang. Dan nggak bisa sirkuit lagi. Kemudian dari E ke F, dari F ini F. Dari F ini ada cabang yaitu G dan J. Ini dia. G, J. Berarti ini hilang. Nah, ya menjadi ini. I dari F itu ke G, mana F ke G, ini F ke G. Kemudian ke J, ini J. Ya. Tinggal yang satu ini. Kemudian dari G ini kemana? Kita lihat di sini. Dari G turun ke L. Ini dia turun ke L. Ini yang sama ya, udah sama. Turun ke L ini. Nah, ini dia turun ke sini. Yang tadi ini turun ke sini. Udah J nggak ada lagi. Ya. Kemudian dari I. Ini dia I. I mau turun ke mana nih? Turun ke K dan ke M. Ini dia. I, K, M. Berarti yang ini sudah nggak ada. Ini sudah nggak ada. Ini sudah nggak ada. Ini udah nggak ada, kita hilangkan. Nah, dia menjadi seperti ini. Inilah namanya metode breadth first search. Ya, breadth first search. Ini metodenya. Nah, itu bagaimana kita melakukan metode itu tadi dengan menghilangkan sisinya dengan metode breadth first search tadi. Ya, kalau yang pertama itu tadi kita arahnya ke bawah ya. Kalau yang ini tadi dia ke samping. Nah, ke samping baru dicari cabang-cabangnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian mencari minimum spanning tree atau minimum pohon rentang. Pohon rentang minimum pada graf terhubung berbobot adalah pohon rentang yang mempunyai jumlah bobot terkecil pada sisi-sisinya. Ya, bobot terkecil artinya yang paling pendek. Minimum spanning tree dapat ditentukan dengan dua metode, metode Prim dan metode Kruskal. Nah, kita lihat metode pertama yaitu algoritma Prim. Ya, seperti apa? Nah, algoritma Prim itu prinsipnya adalah mencari sisi yang paling minimum. Bobotnya paling minimum. Bukan yang paling kecil, paling minimum. Kalau di satu titik ada 2, 3, 4, yang minimumnya ya 2. Gitu. Tapi kalau yang smallest ini, di titik mana yang paling kecil dulu? Kita cari yang paling kecil. Ini metode Kruskal. Kalau metode Kruskal dia cari yang nilai sisinya yang bobotnya paling kecil, kita mulai. Kali ini mulai yang minimum. Kita lihat contohnya. Ya. Misalnya algoritma Prim untuk ini. Ini ada jalur Francisco, New York, Chicago, Denver, dan Atlanta. Kita mau mengunjungi ke 5 tempat ini, tapi jalurnya yang paling sedikit. Jadi jalannya yang paling cepat. Caranya adalah kita menggunakan misalnya kita ambil titik sembarang aja, ya, kalau algoritma Prim itu ya. Misalnya kita ambil di sini. Lihat sini
sisi yang paling kecil yang mana di sini? 1200, 1700, 1300. Yang paling kecil ini. Nah, ambil yang ini. Jadi untuk ke Atlanta itu dari Chicago 700 meter. 700 apa ini ya? 700 kilometer. Kemudian dari Atlanta kita lihat lagi sisi yang keluar 1400, 800, 2200. Mestilah kita ambil yang paling kecil ini. Oh, jadi ke New York itu kita jangan dari Chicago ke New York, tapi dari Atlanta ke New York. Kan dia ingin semua jalur ini dapat menghubungkan simpul. Nah, kita ambil ini. Jadi Atlanta New York 800. Oke. Sekarang kita ambil lagi dari Chicago ini. Mana yang keluar berikutnya yang paling kecil? Ada ini 1000 sudah. Ini sudah ya, udah nggak mungkin lagi karena ini sudah terhubung ya, nggak boleh dua. Itu bentuk sirkuit ya. Tinggal ada pilihan 1300, 1200. Untuk ke Chicago, San Francisco ini kita ambilnya dari sini. Oh, udah terhubung dia. Jadi Chicago, San Francisco itu 1200. Tinggal satu lagi yang belum terhubung, ya. Dan Denver ini ya. Ini kita ambil titiknya yang keluar dari sini yang paling kecil mana nih? 900, 1300. Nah, ambil dari sini yang paling kecil. Berarti dari San Francisco ke Denver itu kita ambil yang jaraknya 900. Atau biayanya 900. Maka totalnya ini 3.600. Kita lihat nih. Ini sudah terhubung, ini sudah terhubung, ini sudah terhubung, ini sudah terhubung. Jadi inilah yang paling kecil atau yang paling minimum tadi. Jadi kenapa tadi kita sebut minimum? Karena pada titik ini yang paling kecil adalah 1000. Tapi kalau titik ini tadi yang paling kecil adalah 900. Nah, ini namanya metode atau algoritma prim. Ya. Oke, kita lanjut dengan, nah ini contoh yang lain. Contoh yang lain algoritma prim itu misalnya ini. Kita mau mencari berapa pohon rentang minimum. Pohon rentang minimum itu berarti tree kan ya, tree pohon. Nah, kita cari yang paling minimum. Nah, misalnya kita ambil di titik mulai dari B. B ini, B. Yang keluar dari B ini yang paling kecil kan 1 nih. Kemana dia? Nah, ke F. Jadi ada BF itu 1. Ini dia 1. Kemudian dari F, ini kita ambil yang paling kecil. Ini kan 1, 4, 2, 3, 2. Jadi ada FJ. FJ, mana FJ? Nah, ini diambil 2. Kemudian dari A ini yang keluar, mestilah yang paling kecil 2 ini. Jadi ada AB. 2. Kemudian dari mana lagi yang paling kecil? Ini. Ini dari A, ini berarti kita nggak mungkin ngambil dari sini. Ngambilnya dari A itu ngambilnya dari B. Kemudian E itu ngambilnya bisa dari F, bisa dari I. Tapi kita lihat dulu di sini. Ini udah nggak ada pilihan ya. IJ, ini yang paling, nah ini paling kecil sini. Berarti E ini, dia ngambilnya dari, bukan dari J, tapi dari A. Karena ini yang paling kecil keluarnya 3. Ambil. Ya, terhubung, semua titik udah terhubung. Kemudian kita ambil lagi G. Atau D dulu boleh ya. D itu yang keluar paling kecil adalah ini, 1. Kemudian dari C, yang paling kecil ini 2. Jadi CD itu 1. Mana CD? CD ini 1. Kemudian CG itu 2. Ya, udah, CG ini 2. Kemudian ini lagi I. L ya. L itu yang keluar paling kecil adalah 1. Ini ada 1. Nah, kemudian ini yang paling kecil mana nih? 4 apa 3? 3. Jadi K ini ngambilnya dari J, bukan dari Q. Ya. Jadi ada JK 3, mana JK?
Jika tadi ngambilnya K dari LKL, mana KL, KL, KL. Nah ini KL 1. Kemudian nih jika oh ini sudah ya, ini nggak usah lagi nih, ini sudah terhubung dengan ini ya. Ini sudah terhubung ini ya, ini H itu kita ambil kalau dari H ini ngambilnya ke sini ya, H itu ke L, H ke L nih, nah ini H ke L, H ke L3, H ke L3 ini dia. Kemudian G ke H sudah 3, ini ngambilnya dari sini, nah tinggal ini ya, ini FG, ini kita ngambilnya dari sini boleh, tapi kita ambil dari sini. FG-nya 3, FG 3. Kemudian ini jangan sampai terhubung semua ya. Kemudian G, GH, mana GH? Nah, ini GH ya. Oh, berarti dia ngambilnya sini. Nah, ini udah terhubung nih semua. Kemudian ini jika ini nggak perlu lagi nih, jika. Ya. Ini jika nggak ada nih. Jika karena dia sudah ngambil dari sini, dari L, ini nggak usah lagi nih. Ini nggak usah lagi. Nah, ya. Kemudian udah terhubung semua nih ya. GH sudah ada nih GH. Kemudian IJ mana IJ tadi? Nah, ini IJ sudah ada. AE sudah ada. Ini nggak perlu lagi tadi karena ini sudah simpul K ini sudah dapat dari L. Jadi nggak usah ada jalur lagi di sini. Nah, ini totalnya 24. Nah, ini namanya metode algoritma prim. Jadi kita ngambil dari sembarang aja yang mana ya. Kalau ngambil dari B, ambil yang keluar yang paling kecil. Ini keluar yang paling kecil. Ini keluar yang paling kecil. Kalau sama ya boleh salah satu. Ya. Ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Nah, ini hubungkan. Nah, jadi jalurnya ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dapat dari sini 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ya. Ada 11 jalur. Jadi ini namanya metode algoritma prim. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian algoritma Kruskal. Nah, kalau algoritma Kruskal tadi, dia ngambil titik yang paling kecil. Ya. Gunakan algoritma Kruskal untuk menentukan pohon rentang minimum. Gunakanlah yang nilai paling kecil. Kita lihat paling kecil berapa nih? 1. Nah, berarti 1. Ambil sini. Jadi kita ambil 1 di sini. Nah, tuh. 1 lagi mana? Ini dia 1. 1 lagi mana? Ini. Nah, nanti tinggal kita hubungkan. Kemudian yang 2. 2 itu ini ya. 2. Mana lagi? Ini 2. Nah, mana lagi? Masih ada 2. Ini ada lagi 2. Setelah 2 kita ambil yang berikutnya 3. 3 ya. 3 itu IJ ya. IJ. Kemudian ini ngambil dari sini ya. Di AE ya. 3 mana 3? 3, 3, 3, 3. Masih ada nggak 3? Ini banyak lagi 3 nih. 3. Dan ini udah terhubung semua ya. 3 ini belum terhubung nih. Nah, ini ngambil dari mana nih? Bisa dari sini, bisa dari sini ya. Ini 3 juga nih. Nah, 3. Ini 3 juga nih. Nah, ini udah terhubung semua nih. 3, 3, 3, 3, 3. Ada nggak titik yang belum terhubung? Nah, udah. Ini udah ada jalurnya semua. Totalnya 24 juga sama. Jadi metode Kruskal sama metode algoritma prim itu tadi sama. Ya. Yang penting ada jalur untuk semua simpul ini. Nah, ini belum. Ada satu lagi 3 tadi belum. Nah, ini. Jadi kalau dia terputus, dia nanti bukan pohon atau tree namanya. Ya. Jadi
mau pakai metode Kruskal atau metode Prim ya, itu tetap sama hasilnya, itu 24. Oke. Nah, mungkin itu pembahasan kita mengenai pohon atau tree tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas ya, supaya kita bisa mengerjakan nanti soal-soal yang ada mengenai pohon atau tree ya. Mungkin itu aja dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.